Polemik yang melibatkan Ketua Ormas Gripjaya, Rosario de Marsal alias Hercules, dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules, Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Gripjaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mobil tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan
Tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Pasti itu bengkelnya di Bandung, bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Di Resiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu menjelaskan para tersangka melakukan aksinya dengan modus jual beli saham atau aset kripto secara fiktif. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut mencapai 18 miliar rupiah. Polisi sudah menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus ini, meliputi SP, pria warga negara Indonesia, kemudian ada YCF, pria warga negara Malaysia. Dari keterangan tersangka, mereka melakukan kegiatannya di Malaysia. Bahkan saat ini, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa? Itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar, ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up, setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban. Sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan kripto atau perdagangan saham yang nyata.